Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu pasti dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan baca-baca lagi. Hari ini kita mau baca tentang apa ya? Hari ini kita mau baca tentang yang hatinya porak-poranda kehilangan kamu. Waduh, hatinya porak-poranda ya, kayak kapal Titanic karam ya. Namun sebelum Sora mulai, jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora, untuk yang sudah sering datang ataupun baru datang. Ingat, bacaan ini untuk banyak orang, jadi jangan baper-baper amat ya. Belum tentu juga untuk kamu, dan ambil yang positif, buang yang negatif. Mari kita afirmasikan hal-hal positif akan terjadi terhadap pembacaan ini. Oke, yang hatinya porak-poranda kehilanganmu, kita akan lihat dulu ada energi apa. Ada energi illuminations. Sora keluarin dulu kartunya semua biar enak bacanya ya. Illuminations, reflections, energy, love, dan flow. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, orang yang hatinya porak-poranda kehilangan kamu adalah orang yang mengalami pencerahan ya. Mungkin baru memahami, mungkin baru mendalami apa yang sebenarnya telah terjadi ketika kehilangan kamu. Jadi lebih bisa merasakan sebuah rasanya kehilangan itu, pelajarannya apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau Sora lihat di sini, orang ini mengalami periode di mana ada energi ya, energinya tepat di tengah. Jadi energinya itu ya, dia mendapatkan pencerahan dari yang di atas ya, secara spiritual, dan mendapatkan sebuah refleksi gitu ya. Ini nih ya, kalau kehilangan orang ini tuh apa ya? Ini yang dirasakan gitu loh ya. Hati kamu seperti ini, coba kamu pikirkan kembali ketika merasakan kehilangan. Kira-kira dia mendapatkan pencerahan itu dari secara spiritual ya. Dan secara kenyataannya dia merasa hati dia itu kehilangan rasa sayang, hati dia kehilangan rasa cinta ya. Ada rasa cinta dan rasa kehilangan ya. Di sini ada cinta yang pergi, ada cinta yang tidak ada. Dari semua hal yang kita pernah pelajari, dalam keyakinan kita pun cinta adalah sesuatu yang terbesar. Karena cinta itu bentuknya adalah sesuatu yang murni dan tulus ya. Kita lagi ngomongin soal cinta yang murni dan tulus. Dan di sini dia merasa seperti hidupnya itu kayak nggak bisa ngeflow, kayak nggak berjalan seperti biasanya, seperti ada sesuatu yang tidak berjalan gitu ya. Kalau yang Sora lihat, ada energi yang Sora lihat di sini, energi cinta yang justru keluar. Harusnya kan energi cinta itu kan masuk ke dalam hidup dan bisa dirasakan ya. Jadi orang ini merasakan sebuah kehilangan ya, sebuah kehilangan dari cinta yang tadinya mengalir dalam hidupnya dia, sayang yang mengalir dalam hidupnya dia kehilangan itu ya. Sekarang hatinya berantakan tanpa kamu. Ntar ya, soalnya belum siap. Kita mau lihat dulu nih kartunya terlalu ini udah lama Sora nggak pakai, jadi nggak semangat. Nggak semangat, jadi terlalu semangat dia ya. Walaupun kartunya sudah tampilannya nggak maksimal, tapi nggak apa-apa. Kalau Sora lihat di sini, ini adalah seseorang yang menyenangi jiwa yang bebas. Dia suka jiwa yang bebas. Dia seseorang yang pingin sekali punya banyak hal dalam hidupnya dia. Banyak dari mereka yang kalau Sora lihat di sini senang exploring, senang petualangan, ya, senang mencoba hal-hal baru, ya. Tapi di sini banyak juga dari mereka yang berkonsen secara finansial atau kemakmuran, ya. Jadi masalah kemakmuran jadi sesuatu yang cukup apa ya, soal bilangnya cukup menghiasi dan mewarnai hidup orang ini ya. Ciri-cirinya dia ya, Sora lagi bacakan ciri-cirinya dia. Orang ini juga seseorang yang selalu pingin mencoba hal baru, selalu pingin ada pergerakan dalam hidupnya dia ya.
seseorang yang aktif, orang yang, tapi ini juga bisa mengindikasikan tidak semua, ada beberapa yang pernah on off dalam hidup kamu ya. Kadang-kadang loncat ini loncat sana, nanti kadang dia dateng dengan kabar berita yang manis-manis, tapi kadang-kadang dia menghilang ya, karena dia beralasan dia punya banyak sekali kesibukan dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah gitu yang kalau Sora lihat di sini. Orangnya juga ada beberapa yang punya banyak relationship ya, banyak relationship. Artinya bisa saja kamu tahu atau kamu tidak tahu, kamu dengan berdering dengan seseorang yang ada potensi player ya. Artinya dia mungkin punya pasangan lebih daripada satu atau deket ya, HTS atau apapun itulah ya, isinya ada orang di dalam hidupnya itu lebih daripada satu ada ya. Tapi ini juga menandakan bahwa ya, orang ini bisa saja orang yang sebenarnya sudah terikat dengan suatu ikatan yang sudah resmi atau pernikahan. Jadi kalau soal lihat sini, ada beberapa yang memang terlibat dalam situasi third party situation atau affair ya. Nah, orang ini juga adalah orang yang gampang stres, orang yang gampang merasa gelisah, orang yang nervous, nggak tenang, gugup, itu juga ada ya. Artinya ada beberapa juga yang datang ke kamu ya ketika dia sedang ada masalah, ketika jenuh, ketika capek, ketika stres ya. Jadi ada yang menjadikan kamu memang beberapa ya sebuah pelarian. Ada yang datang tuh kalau datang bawa masalah atau ceritain masalahnya dia. Orangnya juga orang yang sering sekali dia bimbang ya, dia bimbang, tidak tegas, terkesan kadang-kadang bingung sama apa yang dia sebenarnya mau, sama apa yang sebenarnya dia putuskan gitu loh. Jadi orang itu memang ada beberapa yang banyak yang nggak tegas ya, sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Kita akan ngambil tambahan aja dari sini, kira-kira ada tambahan apa untuk ciri-cirinya. Oke. Orangnya cenderung agak sabar. Artinya mungkin dia tidak begitu banyak emosional atau marah-marah yang dia tunjukkan. Orangnya kelihatannya walaupun gugup kelihatan sebagai orang yang sabar atau tenang ya. Dia juga adalah seseorang yang tampil dengan tampilan yang lembut, soft ya. Jadi hati-hati, banyak dari mereka juga yang kecenderung kayak diam-diam itu menghanyutkan ya. Jadi diam, kesannya sabar tapi menghanyutkan ya. Di sini ada beberapa dari mereka yang bersifat ekstrovert ya. Dia gampang sekali bergaul, mudah dekat sama orang, ramah tamah, memulai pembicaraan sama orang itu tidak sulit ya. Ini juga menunjukkan bahwa beberapa dari mereka juga ada yang punya sisi posesif ya. Makanya dia punya sisi keterikatan dengan banyak mungkin orang atau banyak kedekatan sama yang lain karena ada sisi posesif, ada sisi kepingin memiliki ini dan itu, kepemilikan terhadap benda atau terhadap orang lain ya. Dan ada beberapa dari mereka yang bersikap kekanak-kanakan ya, tidak memandang umurnya berapa, tapi sikapnya dia itu kadang-kadang seperti anak-anak ya. Anak-anak kan gitu ya, dia yang marah-marah, dia yang kesel, nanti tiba-tiba dia yang baik sendiri ya, dianya udah lupa, kitanya belum, kadang-kadang kayak gitu-gitu loh ya. Atau suka-suka dia aja kadang-kadang ya, kalau lagi mau main-main, kalau lagi nggak mau main kan begitu ya anak-anak ya. Coba seorang mau lihat apa yang sesungguhnya terjadi di antara kalian, apa yang menjadi issues di antara kalian ya, yang artinya porak-poranda kehilangan kamu. Sampai kehilangan kamu ini kenapa ya, isu besarnya. Maaf, ini suara tutup dulu, ada yang masih kebuka jadi kita kocok lagi. Luna,
growth. Cycle. Satu lagi soul. Nah, ini 2 kartu keluar ya. Bulan dan matahari pada yang bersamaan. Yang jadi salah satu masalahnya adalah sikap dia yang bisa panas dan dingin, kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin. Sikap dia yang bisa kontras ya, kalau lagi baik-baik banget, kalau lagi sweet-sweet banget, kalau lagi cuek-cuek banget ya. Jadi ini adalah tentang sikap dia yang kontras, sikap dia yang seperti berlawanan satu dengan yang lain ya. Ini menjadi sesuatu yang membingungkan kamu tuh jadinya sebenarnya apa nih gitu ya. Di sini juga menandakan bahwa memang secara koneksi kamu ada koneksi sama dia ya. Tapi ini artinya intuisi kamu pun semakin kuat ya soal orang ini. Soal apa? Nih ada jawabannya di kartu berikutnya. Tapi itu ya, sikap dia yang kontras itu jadi sesuatu yang cukup mendominasi. Lalu intuisi kamu berbicara soal masalah earth. Elemen tanah adalah elemen dari kestabilan, tentang masalah ya. Jadi gini, masalahnya adalah selalu masalah yang sama, tentang sikap dia yang kontras tadi, tentang masalah kestabilan hubungan nih. Sikap dia yang terkadang membingungkan, bercabang hati, mau ke kiri mau ke kanan kah gitu loh ya. Dan di sini ada pola-pola yang berulang. Ada cycle. Nah, kamu merasakan bahwa kalau saudara di sini masalah-masalah yang ada itu makin lama itu stabil, masalahnya itu lagi ya, dan terulang pola yang sama ya, yang semakin lama membuat keyakinan kamu, perasaan intuisi kamu yang merasakan wah ini masalahnya akan selalu jadi masalah yang sama, nggak ada potensi perkembangan apa-apa soal hubungan aku, itu menguat. Jadi kamu ngerasa kayak stuck nih. Masalah ini akan terus-terusan stuck seperti ini, akan selalu polanya sama lagi gitu loh ya, tidak bertumbuh dan berkembang. Artinya setiap kali ada masalah, ketika mencoba untuk diselesaikan, nggak selesai, itu lagi masalahnya, kontra soalnya sikapnya. Hari ini ngomong iya, besok prakteknya beda di lapangan gitu kan, gitu loh. Jadi kamu merasa bahwa ini tuh kayak pola yang berulang lagi, nanti janji lagi mau berubah, ini adalah proses untuk perkembangan hubungan, bla 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 bla, begitu lagi dan terulang dan terulang dan terulang lagi. Nah, terus pertanyaannya, kenapa hati dia sekarang porak-poranda tanpa kamu? Kenapa hati dia porak-poranda tanpa kamu? Ya. Yang pertama, dia kehilangan seseorang yang selalu membantu dia, atau seseorang yang kamu tuh banyak membantu hidup dia jadi lebih simpel. Kamu banyak ngasih bantuan secara tenaga, ya pikiran maupun hati, dan kamu tuh orangnya sebenarnya bukan orang yang rumit, gitu ya. Kamu tuh selalu orang yang menyimpelkan masalah, gitu loh. Jadi kalau bisa nggak usah diperbesar, ya. Dia kehilangan seseorang yang banyak membantu dia, membuat hidup dia jadi lebih mudah dalam aspek apapun ya. Dan orang yang sederhana, orang yang simple, apa adanya, sederhana. Dia kehilangan sosok itu ya di dalam hidupnya dia. Dan kamu adalah menjadi seseorang yang menjadi keberuntungan untuk dia. Jadi tidak adanya kamu dalam hidupnya dia kehilangan keberuntungan ya. Tanpa sadar atau dengan sadar, kamu menjadi orang yang memberikan dia keberuntungan, kasih dia pertolongan, kasih dia bantuan ya. Dia juga ya menyadari ya kalau kamu adalah orang yang banyak bertransformasi, banyak membawa perubahan dalam hidupnya dia jadi sesuatu yang lebih baik ya. Berusaha ngertiin dia, berusaha memahami dia, membantu supportnya dia gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan kamu sudah memberikan dia waktu untuk berubah ya. Dan dia tuh merasa kepikiran kamu terus di dalam kepalanya dia ya, yang mikir lagi dengan pola yang sama dan tidak bisa melepaskan kamu ya. Kesulitan
melepaskan adanya ketakutan kalau kamu pergi dan kemelekatan, ya. Dan kamu jadi orang yang balance dia. Kamu jadi balance dia, kamu support dia, dianya yang nggak stabil, kamunya stabil, dianya nggak fokus, kamu yang jadi fokus, ya. Jadi oleng kehilangan kamu, ya. Tuh, kamu jadi dua sisi, jadi seperti yin dan yang. Kamu juga menjadi seseorang yang banyak waktu yang kalian habiskan bersama-sama. Kamu menjadi jalan terang untuk dia, kamu menjadi jalan keluar untuk dia, membantu dia dalam masalah, pelarian dia ketika ada masalah. Dan banyak dari kalian yang mengorbankan diri kalian sendiri untuk dia. Lilin itu membakar dirinya supaya meleleh. Kamu banyak mengorbankan diri untuk orang ini, dan orang ini menyadari dia kehilangan seseorang yang mau selalu bersedia rela berkorban untuk dia, ya. Dan dia tahu kemanipulasian dia, kepura-puraan dia yang membuat dia kehilangan kamu, ketidakjujuran dia. Jadi di sini ada yang terlilit hatinya, terlilit perasaannya, ya. Dan terlilit masalah sendiri karena ketidakjujurannya, karena ketidaktulusannya, ya. Kalau itu yang Sora lihat. Jadi, kenapa orang ini ingin mencari kamu lagi porak-poranda? Kamu sumber inspirasinya, ya. Dia kangen karena kehilangan sumber kreativitas, sumber orang yang selalu menyupport dia. Kamu tuh selalu jadi sumber-sumber ide yang fresh buat dia, ya. Dan ternyata kehilangan kamu itu merasakan adanya rasa sakit. Jadi mungkin selama ini dia berpikir, nggak apa-apa kalau kamu nggak ada, aku nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah ditinggal sama kamu, meninggalkan rasa sakit, ya. Segala sesuatu itu jadi nggak berjalan dengan mulus karena kehilangan keberuntungan, ya. Dan dia merasa kayak masih ada hal-hal yang belum terselesaikan di antara kalian. Mungkin ada unfinished business, karena di sini kalau Sora lihat ada beberapa yang mengalami kamunya juga ngilang, ngumpet, ya, nggak bisa dicari lagi, itu juga ada unfinished business satu. Keduanya kamu ngumpet juga, mungkin ngindarin dia, yang dia tuh jadi kayak masih ada hal-hal yang dia mau tanyain, masih ada unek-unek yang banyak belum diomongin, gitu, ya. Dan dia merasa kayak kamu tuh banyak memberikan dia kontribusi positif sama hidupnya dia, kerjaannya dia, tadi yang Sora udah bilang, ya. Kamu ada di balik kesuksesan dan support untuk dia berhasil. Dan kehilangan kamu, dia seperti merasa ada satu yang, hidup aku tuh nggak balance, hidup aku nggak baik-baik aja, hidupku tuh kayak nggak sesempurna dan sebaik yang aku mau. Dan ada rasa gelisah ketika kehilangan kamu, anxiety, kegelisahan yang mendalam, ya. Jadi resah, gelisah, nyariin, nggak tenang, ya. Mungkin juga merasa bersalah. Dan masih ada hasrat yang sangat menggebu ke kamu untuk ingin bergerak ke arah kamu, gitu, ya. Dan ada ruang kosong di dalam diri yang tidak bisa diisi sama orang. Dia merasa ada ruangan kosong dalam diri yang, kok aku jadi kehilangan, ya, nggak ada kamu, ya. Jadi berantakan, gak tenang, masih ada hasrat yang terus manggil, dan ada ruangan kosong yang cuma bisa diisi sama kamu. Memang boleh ada yang lain, tapi rasanya tidak pernah sama, ya. Kayak kita makan makanan kesukaan kita, ya, digantikan sama makanan lain, kenyang nggak kenyang, tapi rasanya beda dengan apa yang kita makan kalau kesukaan kita, ya. Dan intuisi dia seperti bilang bahwa selalu mengarah kembali ke arah kamu. Oke, sekarang kita lihat jadinya terus gimana kalau dia porak-poranda gini, kita gimana, ya. Apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan terjadi. Dia berusaha ingin melindungi, dia berusaha ingin menjaga kamu. Jadi di sini ada seseorang yang ingin berusaha supaya kamu tidak keluar dalam hidupnya dia, mempertahankan kamu, ya kan? Mempertahankan, menjaga, karena kamu selama ini jadi orang yang resources, punya value, gitu loh, punya arti dalam hidupnya dia secara mendalam, memberikan banyak cinta, memberikan banyak sayang, gitu, ya. Kan kamu keberuntungan, dia berharap juga ada sedikit kesempatan, paling tidak ada sedikit kesempatan untuk dia itu bisa berubah,
gitu loh. Ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan sama kamu, ya. Ada pergerakan menuju ke kamu, ya. Apalagi kalau dia lihat dan dia tahu kamu masih, dia meyakini kamu masih sendirian, ya. Dia tahu kalau kamu masih sendirian, jadi dia mencoba mencari kesempatan dalam situasi kamu yang masih sendirian itu untuk masuk kembali, ya. Karena dia ada beban, dia beban banget kalau seandainya nggak ada kamu, karena kesepian, kesendirian, butuh support, ya. Jadi pingin apa ya, pingin menjaga kamu tetap ada dalam jangkauan dia, itu sih yang Sora lihat, ya. Pergerakan yang akan terjadi, kita akan mau lihat pergerakannya dan kira-kira astrologinya apa. Aku akan bonusin yes no ya abis ini, jadi silahkan pikirkan pertanyaan. Kalau perlu di pause dulu. Aku akan habis ini buka buku yes no atau book of answer. Kalau ada yang mau kamu tanya, dipikirin soal orang ini. Yang pertama ada angka 2. Dia mungkin akan menuju kamu 2 hari atau 2 minggu lagi. Ada Virgo 6 minggu atau 6 bulan lagi. Ada 11 minggu atau 11 bulan, 11 hari atau 11 minggu lagi. Ada yang akan mencari kamu di hari Senin. Ada yang 12 hari atau 12 minggu lagi. Zodiaknya cuma ada 1, jadi Sora akan tambahkan dari sekarang. Oke, segini aja. Sora nggak nambah lagi. Scorpio, Capricorn, Aquarius, Scorpio, dan Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri, ya. Kita akan ke alfabet dulu sebelum aku akan kasih kamu book of answer. X ada yang menjadi misteri, jadi mungkin belum ketemu sama orang ini. M, B, F, R, T, C, Y, B, C, G, E, dan J. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan. Oke, aku punya buku book of answer yang sudah lama tidak aku buka untuk kamu. Pikirkan satu pertanyaan dan aku akan mencoba membuka jawabannya dari buku ini. Kalau memang butuh waktu silahkan di pause dulu. Sora akan kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau masih butuh waktu pause saja ya. Oke, inilah jawabannya. 1, 2, 3, stop. Oke. Pertanyaan kamu tadi itu adalah berhubungan dengan prioritas. Ya, apa yang akan jadi proses penting dalam jawabannya. Part of the process will be necessary ya. Jadi sesuatu yang penting. Jadi jawabannya adalah pertanyaan kamu itu prioritas apa bukan? Ya. Jadi kalau seandainya itu prioritas buat dia, itu akan menjadi suatu yang proses ya. Tapi kalau tidak. Ya, kita coba satu lagi tambahan, mungkin ada jawaban yang lebih bisa menjawab pertanyaan kamu. Gini, apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah lihat dari perilaku dia. Ya, kalau perilaku dia seperti apa, itulah apa adanya. Ya, jadi jawaban yang kamu pertanyakan, jawabannya adalah lihat dari perilakunya dia. Misalnya kayak dia sayang nggak sama kamu, ya lihat aja perilakunya. Dia balik ke sama kamu, lihat aja perilakunya. Dia setia nggak sama kamu nantinya, lihat aja perilakunya nanti ke kamu. Itu kira-kira ya. Oke, untuk kekurangan atau kesalahan kata, Sora tutup hari ini. Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, ya. Dan kalau untuk kamu yang mau personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot di Instagram. Dan untuk yang mau personal mau bantu Sora pembelian kartu dan alat-alat pembacaan, silakan linknya di kolom deskripsi. Cukup dengan 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya. Biasakan berkomentar di kolom komentar yang positif. Sampai kita ketemu, bye bye.